Selamat pagi Bapak dan Ibu peserta Philip Morning Market Call. Kembali lagi bersama kami di Philip Morning Market Call edisi Selasa 30 November 2021. Seperti biasa kita akan mulai dengan review pergerakan indeks harga saham gabungan di perdagangan kemarin, yang mana IHSG berhasil menguat 0,71%, walaupun di uh, sepanjang perdagangan indeks harga saham gabungan sempat mengalami pelemahan. Sementara untuk indeks regional Asia terpantau cenderung melemah, melanjutkan penurunan akibat kekhawatiran dari penyebaran virus Omicron atau virus COVID-19 yang telah menyebar ke beberapa negara termasuk regional Asia. Sedangkan dari bursa Eropa, di antaranya FTSE dan juga DAX yang menguat 0,94 dan 0,16% di tengah kekhawatiran dari sebaran virus varian baru COVID-19. Setelah adanya pernyataan dari beberapa produsen vaksin seperti Pfizer, Moderna, dan Johnson Johnson yang mengatakan bahwa saat ini sedang dilakukan atau sedang bekerja keras untuk membuat vaksin yang menargetkan varian Omicron ini bisa ditangani dengan vaksin tersebut. Dari bursa Amerika, diantaranya Dow Jones, S&P, dan Nasdaq atau tiga indeks utama Wall Street kompak menguat, dengan penguatan terbesar diantaranya terjadi di Nasdaq sebesar 1,88%, disusul S&P 500 sebesar 1,32%. Risk appetite investor mulai membaik didorong oleh prospek bahwa lockdown secara nasional tidak akan terjadi di Amerika Serikat. Sentimen yang lain juga dipicu oleh spekulasi bahwa Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed mungkin akan mengambil pendekatan yang lebih dovish atau lebih longgar terhadap kebijakan moneternya, sehingga investor mulai mempertimbangkan potensi penundaan rencana kenaikan suku bunga oleh The Federal Reserve. Itu juga yang meningkatkan risk appetite investor, sedangkan untuk imbal hasil surat utang pemerintah US bertenor 10 tahun naik 3,1 BPS menjadi 1,52% seiring meredanya fenomena flight to quality. Dari bursa komoditas, dengan adanya berita dari produsen vaksin yang saat ini berupaya untuk menemukan vaksin untuk varian baru, minyak mentah dunia rebound, diantaranya WTI sebesar 2,64%, disusul Brent yang menguat 0,99%. Sedangkan pelemahan terjadi di batubara dunia yang terpantau masih melemah 9,83% ke level 156 US dollar per metric ton. Sedangkan pelemahan juga terjadi di nikel dan juga tembaga yang masing-masing melemah 3,69% dan 3,48%. Untuk pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini, kami memproyeksikan IHSG memiliki kecenderungan untuk bullish dengan tingkat yang moderate dan rentang support di 6.525, sedangkan resisten di 6.655. Kami merekap beberapa berita korporasi, diantaranya PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, yang mengumumkan telah menggunakan capital expenditure atau belanja modalnya sebesar 53,4% dari total yang dianggarkan sebesar 43,5 miliar rupiah. Yang kedua ada Arwana Citra Mulia Tbk yang menargetkan net income tumbuh 40% di tahun 2021. Yang terakhir ada PT Temas Tbk
yang mengumumkan net income tumbuh 12.147% menjadi 624,02 miliar rupiah sepanjang 9 bulan tahun ini. Sedangkan revenue tercatat tumbuh 21,3%. Untuk rekomendasi pagi hari ini dan juga beberapa hari ke depan, kami melihat Java sedang dalam tren bearish, namun ada satu signal pergerakan bullish reversal dari jangka pendek. Kami rasa Java bisa dimanfaatkan untuk trading jangka pendek dengan target harga di 1655 dan target price kedua di 1680. Untuk trade buy-nya, kami bisa sarankan untuk masuk di harga previous close kemarin, yaitu di harga 1.600. Sedangkan untuk stop loss, kami sarankan Bapak dan Ibu perhatikan 1560 sebagai batasan risiko ketika Java bergerak di bawah level tersebut. Yang kedua ada BBRI, di mana dari pergerakan secara teknikalnya, BBRI saat ini atau di perdagangan kemarin menguji level support 4090, di mana chart pattern atau candlestick maksud saya lebih mengarah kepada candle hammer, sedangkan stokastik masih berada di fase neutral, namun dari pergerakannya terakhir, stokastik lebih cenderung bergerak ke area oversold. Ditambah lagi BBRI juga sudah menyentuh ya, dan bisa dikatakan menguji area dynamic support EMA 90 hari. Kami rasa momentum tersebut bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu untuk masuk ke saham BBRI dengan area trade buy di kisaran 4.170. Sementara untuk target price pertama, kami rekomendasikan di 4.310, sedangkan target price kedua di 4.380. Sementara untuk stop loss, kami bisa tetapkan di area dynamic atau maksud saya classic support di kisaran 4.090. Yang kedua ada CTRA atau Ciputra Development Tbk. Dari pergerakan jangka menengah, CTRA masih masuk ke dalam fase bullish yang kami rasa juga masih akan berlanjut diakibatkan candlestick yang saat ini sudah mengarah ke area atau ke fase bullish reversal dengan adanya inverted hammer, ditambah stokastik yang sudah bergerak di area oversold, dan juga CTRA di perdagangan kemarin walaupun tidak menyentuh area support klasik, namun level ini atau area ini sudah mendekati area support yang potensi untuk menahan pelemahan dari CTRA. Kami rasa sebelumnya CTRA memiliki potensi untuk rebound, dan kita bisa manfaatkan untuk trading jangka pendek. Trade buy di 1050, dan target price pertama di 1110, sedangkan untuk target price kedua di 1130. Sedangkan untuk stop loss, Bapak dan Ibu bisa gunakan area classic support di 1005 sebagai batasan resiko kalau CTRA bergerak di bawahnya. Yang terakhir ada MNCN, di mana pergerakan kemarin MNCN juga cukup menarik, ditandai dengan munculnya candlestick hammer yang sedang menguji area resisten, maksud saya area support di 945. Stokastik juga cukup positif, dan kami rasa indikasi tersebut bisa dimanfaatkan untuk kembali cicil beli di MNCN dengan asumsi kami tren bullish jangka menengah masih akan terus berlanjut dengan formasi yang kami rasa juga masih cukup baik ya. Trade buy di 960 atau sedikit di bawah harga penutupan kemarin. Sedangkan untuk target price pertama di 1005 dan target price kedua kita bisa gunakan area resisten di 1025. Stop loss kami sarankan di 925, dan area tersebut memang sekaligus area penentu ya, karena memang MNCN ini memiliki support yang kami rasa cukup kuat di 945,
Dan kalaupun ada penembusan di bawah area 945 atau bahkan sampai 925, kami rasa Bapak dan Ibu bisa jauhkan MNCN karena kami khawatirkan pola bullish yang masih terjadi saat ini dalam jangka menengah akan terhenti dengan adanya penembusan area support tersebut. Oke, kami umumkan untuk agenda research di bulan Desember, ada Economic dan Market Outlook 2022 dengan tema Accelerating Recovery. Untuk tanggal akan diadakan di hari Sabtu 4 Desember 2021 pukul 10 sampai 12.30 waktu Indonesia Barat. Registrasi bisa melalui link yang ada di slide ini. Dan pastikan Bapak dan Ibu segera mendaftar untuk mendapatkan seat di acara ini karena kuota terbatas. Edukasi kita dalam sepekan, di antaranya ada Sekolah Pasar Modal Saham dan Reksadana bersama Panin Asset Management. Untuk waktu akan diadakan di hari Selasa 30 November 2021 pukul 13.30 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Pendaftaran via WhatsApp dengan nomor yang tertera di slide ini. Selanjutnya kami umumkan beberapa emiten yang akan melakukan IPO atau penawaran umum perdana. Di antaranya ada Wira Global Solusi Tbk, kemudian PT RMK Energi Tbk, dan yang terakhir ada PT Avian Tbk. Selanjutnya kita umumkan kembali bahwa Philips Sekuritas Indonesia memiliki program yaitu Philips Bagi Saham dengan periode November, dan hadiah utamanya Bapak dan Ibu bisa lihat di slide. Ada beberapa emiten dari dalam negeri dan juga 2 emiten dari US, diantaranya Apple dan Walt Disney. Bagaimana jika Bapak dan Ibu ingin mengikuti program ini atau quiz ini, Bapak dan Ibu bisa kumpulkan koin sebanyak-banyaknya dengan mengajak teman dengan menggunakan kode yang Bapak dan Ibu miliki, atau dengan mengikuti quest yang akan disediakan di tiap minggunya. Philips Coin tersebut Bapak dan Ibu bisa tukarkan dengan satu kupon yang akan diundi untuk mendapatkan hadiah utama, atau kupon tersebut bisa digunakan atau bisa ditukarkan dengan produk reksadana, merchandise eksklusif, dan lain-lain. Oke, terima kasih dan kita akan langsung masuk ke sesi tanya-jawab. Oke, berhubung pertanyaan dari Bapak dan Ibu sudah
banyak masuk di kolom Q&A. Kita bisa mulai untuk pembahasan kita pagi hari ini ya, atau pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang bisa kita bahas. Yang pertama kita bisa melihat ya emiten Medco dan juga TINS. Kita mulai sesi tanya jawab ini dengan pembahasan emiten sektor energi. Bagaimana dengan Medco Energi menyusul penguatan dari harga minyak dunia? Kami rasa secara teknikal Medco masih potensi untuk melanjutkan pelemahannya ya. Ini disebabkan karena dari formasi candlestick kami bisa mengatakan bahwa Medco ini masih cenderung akan melanjutkan tren bearish-nya ya. Kalaupun ada satu pembalikan arah atau technical rebound, atau kalaupun Bapak dan Ibu ingin masuk ke Medco, saya rasa tunggu momen yang lebih tepat, tunggu adanya candlestick bullish yang muncul di tengah-tengah koreksi ini atau penurunan ini. Walaupun dari stokastik sebenarnya kita lihat memang sudah masuk ke area oversold, tapi dari candle kita belum bisa sarankan untuk masuk. Medco punya area support dari Fibonacci retracement. Itu ada di kisaran 465 sampai 470. Kita bisa sesuaikan dengan fraksi dari Medco. Atau mungkin 468 ya, kalau kita pertimbangkan, di sini fraksinya sudah masuk ke area 400-an, atau di bawah 500, mungkin 468 ya, berarti fraksi dari Medco, itu adalah support yang bisa ditunggu oleh Bapak dan Ibu, dan kami rasa juga potensi untuk Medco capai ya. Saat ini mungkin seperti itu, kita belum bisa sarankan. Selanjutnya untuk TINS atau Timah TBK. Di perdagangan kemarin sebenarnya TINS cukup positif ya pergerakannya. Mensignalkan adanya satu rebound dari jangka pendek. Adanya hammer yang muncul di area dynamic support EMA 90. Saya rasa ini cukup baik, tapi kita bisa mencermati kembali ya bahwa penutupan perdagangan dari Timah malam kemarin sebenarnya kurang begitu positif. Timah terpantau melemah ya 2,74%, dan sentimen tersebut kami rasa akan cenderung memberatkan pergerakan TINS pada perdagangan hari ini. Jadi mungkin saya rasa TINS bisa juga diperhatikan terlebih dahulu, mengantisipasi adanya penurunan harga yang masih akan terus berlanjut, karena TINS ini punya area support klasik di kisaran 1525 ya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin saya lebih mengkhawatirkan dari pergerakan harga komoditasnya ya. Seperti itu. Selanjutnya kita bisa beralih ke emiten TCPI ya. TCPI dan juga DSNG ya. TCPI, bagaimana dengan analisanya? Sayangnya TCPI, kalau saya melihat dan menilai TCPI ini masih bergerak dan potensi untuk melanjutkan bearish trend-nya ya. Karena ya dengan adanya penembusan area EMA 90 dan pergerakan sebelumnya yang sempat rebound, tapi harga juga tidak bisa melewati area EMA 24 ya sebagai dynamic resistant. Saya rasa ini akan lebih berat lagi kalau kita asumsikan TCPI layak untuk beli ya. Sampai saat ini tidak ada alasan untuk membeli TCPI ya, karena masih bergerak di fase bearish. Kami khawatirkan seperti itu. Klasik support tentu jauh sekali ini. Kalau TCPI ini di kisaran 7.300
50 ya. 7.375. Kalau misalkan dari Fibonacci retracement, saat ini TCPI juga sudah tembus area support ya, 7.900 sampai 7.925 itu sudah tembus area supportnya. Jadi ada penembusan area support dari retracement. Saya khawatirkan nanti klasik supportnya benar-benar akan tercapai oleh TCPI. Jadi baiknya dijauhkan dulu ya untuk TCPI, jangan jangan berspekulasi karena tingkat spekulasinya akan sangat tinggi ya dan tidak tidak apa namanya sepadan dengan resikonya. Ya, semoga bisa menjawab ya. Selanjutnya kita bisa beralih ke DSNG. Oke, DSNG. Di perdagangan kemarin juga DSNG mencatatkan pelemahan yang dalam ya, sekaligus juga menembus area EMA 90 sebagai dynamic support. Karena sebelumnya dynamic support EMA 90 ini terbukti ya cukup efektif untuk menahan pelemahan dari DSNG. Namun adanya penembusan area tersebut, area dynamic support tadi, saya rasa saat ini ya, EMA 90 sudah tidak menjadi area support kuat lagi, sehingga kami khawatirkan DSNG akan cenderung melanjutkan pelemahannya ya, apalagi dengan pergerakan CPO yang cenderung flat ya di perdagangan malam kemarin, atau di perdagangan kemarin maksud saya. Ini kami khawatirkan akan ada satu keberlanjutan dari pelemahan DSNG. Dari klasik support sebenarnya sudah ditembus sama DSNG, ini support pertama. Selanjutnya support kedua kami rasa ada di area 535 ya. Itu area supportnya. Dan dari Fibonacci juga mendekati area tersebut ya. 532, berarti 530 sampai 535 ya. Kalau bisa kita gabungkan antara support yang didapat dari Fibonacci retracement dengan area klasik supportnya DSNG. Jadi kita nggak bisa dulu ya untuk masuk atau berasumsi bahwa pelemahan yang cukup dalam yang terjadi 2 hari kemarin layak untuk dibeli saat ini. Saya tidak sarankan untuk masuk ke DSNG untuk saat ini. Selanjutnya, mohon analisa untuk Antam dan BSDE. Antam di perdagangan kemarin dari candlestick lebih ke membentuk area atau pola gravestone ya, doji. Jadi mungkin saya rasa Antam ini sedang menguji area support kuat di kisaran 2320 ya. Ini 2320 ini saya rasa satu area support baru ya untuk Antam, support kuat bisa dibilang seperti itu. Karena ada beberapa kali momen di mana harga tertahan di area tersebut, 2320. Tapi sentimen dari harga komoditas lebih cenderung negatif ya untuk kinerja Antam pada hari ini. Jadi adanya pengulangan support sebanyak 3 kali, didorong juga oleh sentimen dari harga komoditas yang nggak begitu bagus juga sebenarnya. Jadi saya rasa pengulangan support sebanyak 3 kali ini perlu diwaspadai ya oleh Bapak dan Ibu, karena dikhawatirkan pergerakan selanjutnya akan lebih cenderung menembus area support tadi ya, tembus di bawah area support 2320, dan target selanjutnya kalau misalkan support tadi bisa ditembus ya, atau
dijauhkan oleh Antam, saya rasa mungkin oke, Fibonacci retracement support juga sebenarnya ada di kisaran 2010 ya. 2000 ya, sekitaran 2010. Nggak begitu jauh dari area klasik support Antam. Jadi sebenarnya target harga selanjutnya sebenarnya bisa kita tunggu di kisaran 2220 ya. Ini sebenarnya cukup jauh kalau dibandingkan penutupan kemarin. Tapi kita bisa tunggu ya. Support ini apakah bisa ditembus oleh pergerakan harga hari ini atau sebaliknya Antam malah mencatatkan satu technical rebound ya, signal dari technical rebound sesaat. Kalau memang ada satu technical rebound hari ini, Bapak dan Ibu bisa manfaatkan untuk cicil beli ya. Namun perlu memperhatikan ya sampai nanti penutupan perdagangan apakah Antam mampu bergerak menguat atau tidak. Karena kalau sampai akhir perdagangan Antam tidak bisa menguat ya atau bahkan melemah atau lebih cenderung bearish candlestick-nya, itu malah saya khawatirkan tren selanjutnya malah akan uh, menjauhi area support tadi ya, support 2320 sampai 2310. Karena support yang selanjutnya ini cukup jauh, jadi ya cukup besar juga ya resikonya kalau untuk Antam masuk di hari ini. Jadi mungkin bisa masukkan ke watchlist ya, atau wait and see dulu. Selanjutnya BSDE. Untuk emiten properti satu ini, BSDE lebih cenderung lebih positif ya dibandingkan pemilihan Antam tadi. BSDE dari candlestick atau dari technical analisisnya, BSDE dari candle lebih cenderung hammer, stokastik cukup menarik, berada di area oversold, dan ditambah lagi BSDE di perdagangan kemarin juga menguji area dynamic support EMA 90 ya, dan berhasil ditutup di atas dynamic support EMA 90. Ini sebenarnya signal yang cenderung positif untuk BSDE. Bagaimana dengan strateginya hari ini? Mungkin Bapak dan Ibu bisa langsung manfaatkan untuk beli di harga penutupan kemarin atau di kisaran 1085 ya. Ini bisa dicermati juga. Dari chart pattern-nya atau pola chart-nya kita bisa asumsikan ya BSDE ini masih bergerak di area atau di rentang bullish-nya. Bisa kita manfaatkan untuk trading jangka pendek ya. Walaupun dari pergerakan jangka menengahnya kita masih belum tahu apakah BSDE ini masih bisa melanjutkan fase yang positif ini atau tren yang positif ini untuk kembali menguji area resisten di 1225 atau tidak. Karena tentunya ya varian baru dari Delta dan juga ancaman di balik itu juga akan mempengaruhi dari kinerja BSDE juga ya, dan secara umum juga kinerja IHSG. Tapi yang jelas kita bisa manfaatkan untuk trading jangka pendek. Untuk target price, kami bisa sarankan di 1140 ya, 1140, bertepatan dengan area dynamic resistance EMA 13. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk target price pertama. Dan kalaupun adanya area 1140 ini yang terlampaui, kami rasa target price kedua ada di area 1160. Itu bisa ditunggu ya oleh Bapak dan Ibu. Lalu bagaimana dengan peluangnya BSDE untuk melanjutkan tren bullish-nya? Kami bisa sarankan untuk tunggu apakah BSDE ini bisa menembus dua area resisten tadi atau area taking profit yang kita tetapkan tadi. Kalaupun ada penembusan di atas area tersebut, Bapak dan Ibu bisa tetap hold dengan asumsi area resisten 1225 bisa dicapai oleh BSDE. Mungkin seperti itu untuk strateginya. Selanjutnya bagaimana analisa jangka pendek ISSP? Jangka pendek dari ISSP. Sebenarnya saat ini ISSP
punya peluang ya untuk rebound. Tapi di sini kita bisa melihat di perdagangan kemarin ISSP lebih cenderung bergerak sideways ya, atau mungkin masih belum menentukan apakah rebound ini akan benar-benar terjadi atau tidak. Karena di sini ada Doji, Dragonfly, dan untuk perdagangan hari ini mungkin kita bisa lihat kalau ISSP tutup di atas EMA 24 dan sekaligus juga tutup di teritori positif, saya rasa ISSP benar-benar akan atau berpeluang besar untuk rebound ya. Tapi kalau adanya candle bearish atau ISSP sampai ditutup di perdagangan dengan koreksi, saya rasa ini akan lebih mensignalkan adanya keberlanjutan dari bearish trend ya, jangka pendek. Seperti itu. Karena sebenarnya ISSP ini masih bergerak di fase koreksi ya, di tengah-tengah fase positif atau fase bullish-nya, jangka panjang. Jangka pendeknya masih koreksi, tapi adanya penembusan EMA 24 ini ya, atau area pergerakan ISSP yang di perdagangan kemarin juga mendekati dynamic support tadi, sebenarnya ini berpeluang untuk memberikan satu rebound untuk ISSP. Tapi kita tinggal tunggu aja di perdagangan hari ini, gimana ISSP bisa ditutup, apakah di teritori positif atau malah bisa ditutup di zona merah. ISSP punya area support klasik di kisaran 395 ya, support klasik dia, dengan area support dari Fibonacci mungkin ada di kisaran 408 ya. 408. Ya. Dari Fibonacci 408, dari klasik support di kisaran 394 ya. Saya ralat tadi 394. Selanjutnya TLKM dan Pegas, support dan resisten. Kalau kita merujuk pergerakan Telkom sebelumnya, klasik resisten yang Telkom miliki sebenarnya ada di area kisaran 4.360 ya. Ini kalau kita bisa mengacu ke area resisten di periode 25 Oktober 2019. Ini ada area resistennya dari klasik ya. Kalau dari Fibonacci kita bisa lihat ada di area sebenarnya area supportnya yang cukup jauh ya dari Fibonacci ini sudah terlampaui sebenarnya dari Telkom. 4.060 ada di kisaran Fibonacci retracement 1,618. Jadi resisten selanjutnya saya rasa 4.360 akan lebih layak untuk ditunggu ya, atau lebih layak dijadikan resisten selanjutnya ya. Bertepatan dengan Fibonacci di rasio 2,618. Supportnya di berapa? Kalau ada penembusan area resisten ini, saya rasa Telkom baiknya ya, tunggu koreksi dulu ya. Karena memang penembusan resisten bisa dilanjutkan dengan fase koreksi ya. Jadi koreksi yang wajar, saya rasa kalau Telkom ini masih bergerak di fase bullish-nya, ini kita bisa tunggu ada di kisaran 3.880. Bertepatan dengan Fibonacci retracement 0,5 rasio, dan juga adanya support klasik dari bekas resisten yang ditembus. Jadi, ya dua kombinasi ini bisa digunakan ya sebagai area yang layak untuk ditunggu. Kalaupun ada koreksi, menyusul penembusan resisten 4.060. Selanjutnya support resisten dari Pegas. Resisten Pegas ada di kisaran, ini yang
sebelumnya ya, kalau kita merujuk pada perdagangan Februari 2021 ya, ada di kisaran 1550 sebenarnya. Jadi pegas ini sudah tembus area 1550, tapi di 25 sampai 26 November lalu pegas kebetulan koreksi ya, dan kembali lagi di bawah level resisten 1550. Jadi saya rasa 1550 bisa dijadikan area support. Apakah pegas ini di perdagangan hari ini bisa ditutup di atas area support tadi 1550 atau tidak? Karena dari jangka pendek pegas masih menggunakan EMA 24 sebagai dynamic support kuat. Dari stokastik masih belum menunjukkan signal yang positif ya, karena masih bergerak di area neutral atau menunjukkan adanya signal keberlanjutan dari fase sebelumnya. Mungkin seperti itu, pegas bisa kita tunggu, apakah bisa di atas 1550 atau tidak, jadi nanti bisa kita tentukan apakah bisa beli kembali di pegas atau tidak. Support tadi yang jelas 1550 yang pertama ya, itu kalau kita merujuk kepada support sebelumnya. Bagaimana dengan area support terdekat dia? Support terdekat pegas ada di kisaran 1520 ya. Di sini 1520 bertepatan dengan EMA 24 ini adalah supportnya. Kalau dari klasiknya tentu terdekatnya, klasik support dia ada di kisaran 1475. Resistennya kita bisa gunakan area resisten 1640 ya, atau level tertinggi yang sempat dicapai oleh pegas. Atau dari Fibonacci retracement, kita bisa manfaatkan, kalaupun memang kita asumsinya perdagangan hari kemarin dan hari ini mensignalkan adanya rebound ya. 1640 sampai 1715 ini adalah resistennya. Kalau bisa rujuk dari klasik resistennya, sebenarnya pegas ini cukup jauh ya. Dia punya area resisten klasik di periode Januari tahun ini itu di kisaran 1880, tapi itu sangat jauh ya dengan current price saat ini. Jadi yang paling dekat bisa kita tunggu ada di kisaran 1715 tadi ya. 1640 sampai 1715. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ya, saham BRPT dan SMGR bagaimana? BRPT, untuk BRPT, perdagangan kemarin BRPT uji area klasik, dynamic support EMA 90 ya. EMA 90 ini sebelumnya sudah terlampaui oleh BRPT, jadi signal ini sebenarnya positif. Kalaupun BRPT bisa rebound hari ini atau membentuk candlestick bullish, saya rasa itu akan lebih positif lagi dan bisa kita cermati untuk beli BRPT di perdagangan selanjutnya ya. Dari support yang digambarkan Fibonacci retracement, saat ini juga, atau di perdagangan kemarin juga BRPT ini menguji area support 980 sampai 985 ya, atau bertepatan dengan Fibonacci 0,618 rasio yang biasa dikenal ya, kalau biasa kita gunakan Fibonacci retracement 0,618 ini dikenal sebagai golden ratio ya. Jadi strateginya untuk hari ini bisa tunggu dulu penutupan perdagangan hari ini. Dan kalaupun ada penutupan yang positif, kita bisa cermati untuk beli BRPT di perdagangan selanjutnya. SMGR bagaimana? Kebetulan hari ini SMGR rebound 2,74 membentuk pola bullish full body candle. Tapi apakah ini bisa dijadikan acuan untuk beli? Saya rasa kalau melihat
candle bullish juga yang terbentuk di perdagangan 24 November lalu, sebenarnya ini saya lebih khawatirkan SMGR akan kembali memberikan false signal lagi ya. Jadi mungkin untuk jaga-jaga, saya tidak sarankan dulu untuk SMGR, karena dikhawatirkan SMGR akan kembali memberikan false signal atau signal yang bisa dikatakan palsu ya. Karena dari Fibonacci retracement sebenarnya saat ini SMGR juga sedang bergerak di area Fibonacci retracement 0,7 ya. 8.275 sampai 8.300 ya kalau bisa kita sesuaikan dengan fraksi harga SMGR. Klasik support SMGR punya di kisaran 8.350. Jadi mungkin kita bisa lihat ya, apakah SMGR ini, sebenarnya SMGR ini cukup baik kalau kita perhatikan, di mana SMGR sedang menguji area klasik support 8.350. Tapi kalau tidak ada tidak ada satu tanda adanya fase akumulasi kembali ya di SMGR. Jadi kalau kita lihat dari rekapan volume perdagangan, kalau tidak ada pergerakan volume yang cukup signifikan, saya rasa itu belum memberikan satu tanda bahwa SMGR masuk ke fase akumulasi. Untuk saat ini bisa di hold dulu atau dimasukkan ke dalam watchlist Bapak dan Ibu. Selanjutnya untuk BBNI dan BJTM. BBNI ternyata masih bergerak di fase sideways ya, dengan EMA 24 sebagai dynamic support kuat. Dynamic support. Oke, sampai saat ini dynamic support di EMA 24, stokastik masih di fase neutral walaupun sudah bergerak di area oversold. Namun bagaimana dengan BBNI ke depan? BBNI saya rasa kalaupun ada ruang atau potensi penguatan ya, BBNI tidak akan jauh meninggalkan area resisten 7275. Karena masih bergerak di area sideways ya. Walaupun dari volume saat ini sudah menunjukkan adanya pergerakan atau fase yang cukup positif ya dari pergerakan-pergerakan sebelumnya. Tapi kita masih bisa mau mengantisipasi atau mewaspadai adanya keberlanjutan dari fase sideways ini. Saya rasa potensial upside-nya juga tidak akan kurang begitu ini ya, memberikan satu potensial upside yang menarik. Apalagi saat ini BBNI minus 0,36, kalaupun ada penguatan di perdagangan hari ini, atau di sesi kedua BBNI bisa balik ke teritori positif, saya rasa Bapak dan Ibu dipersilakan juga untuk bisa masuk ke BBNI, tapi memang itu penguatannya atau ruang penguatannya paling tidak akan melebihi 7275 ya. Kalaupun ada penembusan level 7275 berarti ada fase baru ya dari BBNI. Tapi saat ini mungkin 7275 bisa jadi asumsi awal ya untuk pergerakan ke depan. BJTM. BJTM uji area support klasik EMA 90 dengan stokastik yang belum mensignalkan adanya signal buy atau golden cross. Jadi saya rasa BJTM punya area yang unik di kisaran 770. Mungkin potensial upside-nya hanya terbatas di area 770 ya. Di sini ada banyak sekali momen di mana 770 menjadi area klasik resisten kuat untuk BJTM. Dan BJTM juga masih tergolong masuk ke dalam
fase sideways ya, fase sideways. Support di 740, resisten di 785, itu dari fase sideways-nya. Tapi kalau jangka pendek dari BCTM, saya rasa support ada di kisaran 745 ya, bertepatan dengan Fibonacci, bertepatan dari EMA 90, dan resisten ada di kisaran 770. Mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya apakah masih bagus untuk masuk ke ISAT sekarang? ISAT, Indosat, kalau untuk saat ini mungkin udah cukup terlambat ya, Pak ya. Karena penembusan area resisten itu kami khawatirkan akan dilanjutkan dengan fase koreksi ya. Walaupun koreksinya bisa terjadi dalam jangka pendek atau lebih parah lagi ya, bisa berlangsung lebih lama. Tapi adanya penembusan resisten, saya rasa setelahnya tidak akan memberikan ruang penguatan yang lebih ya. Apalagi juga dari Fibonacci retracement dengan penguatan ISAT hari ini hampir mendekati area Fibonacci 1,618 atau di kisaran 8.200. Jadi udah ketinggalan ya, bisa dikatakan udah ketinggalan momentum ya untuk ISAT. Tapi kita bisa perhatikan dulu apakah ISAT ini kami rasa akan lebih koreksi ya, lebih cenderung koreksi adanya pencapaian area resisten, dan juga saat ini juga ISAT juga sudah hampir mencapai area Fibonacci-nya 1,618. Saya rasa ke depannya akan lebih koreksi. Tapi kalau koreksi wajar, kalaupun ISAT masih akan melanjutkan tren bullish-nya atau ya tren bullish jangka panjangnya, saya rasa ISAT juga tidak akan jauh meninggalkan area support klasik di kisaran 7675 ya. Atau paling minimal ya, ISAT itu tidak akan melampaui jauh dari kisaran 7385 yang pertama. Mungkin ini lebih dekat lagi ya. 7375 berarti. 7375 sampai 7400 ya. Karena di sini Fibonacci 7385. Kita bisa sesuaikan aja dengan fraksi harga ISAT. Mungkin seperti itu asumsi kita. Kalau ISAT masih mampu bergerak positif atau bergerak melanjutkan tren bullish-nya, setidaknya ISAT tidak akan melampaui jauh di bawah area support klasik 7675 atau dari support retracement 7375 sampai 7400. Mungkin seperti itu ya. Selanjutnya mohon analisanya untuk BRIS dan Woton. BRIS, Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia udah tembus support ya. Ini perdagangan kemarin tembus support 2000 yang beberapa bulan belakangan itu menjadi area support kuat. Adanya penembusan level support kami khawatirkan akan dilanjutkan dengan tren bearish yang akan terus berlanjut. Klasik supportnya cukup jauh, ada di kisaran 1710 ya, 1710. Sangat jauh ya. Kalau dari support dari retracement, itu jauh juga ya. Ada di kisaran 1815. Jadi saya rasa mungkin BRIS nggak layak untuk dijadikan pilihan trading ya. Karena potensial downside-nya lebih besar dibandingkan potensial upside. Walaupun saat ini BRIS cukup positif ya, penguatannya 0,5, tapi ini belum cukup menggambarkan adanya rebound. Yang kedua untuk Weton ya, atau Wijaya Karya Beton TBK. Jangka pendeknya sayangnya Weton masih bergerak di fase sideways, tapi jangka menengahnya kita bisa bilang Weton masih cukup positif. Support dia ada di kisaran 270 ya. Ini klasik support.
di mana beberapa kali weton sempat tembus area 270, tapi nggak lama harga kembali bergerak di atasnya dan membentuk satu reversal. 270 saya rasa menjadi support kuat, masih menjadi support kuat. Bagaimana dengan hari ini? Weton menguat 1,45%, sehingga saya rasa mungkin weton tidak layak dulu untuk dijadikan pilihan trading ya. Itu tadi, pertimbangannya sideways masih dominan ya, potensi sideways masih dominan di weton. Resisten dia mungkin di kisaran 290, jadi nggak begitu jauh ya. 290 sideways kurang begitu menarik, tapi weton punya punya support kuat di 270. Jadi Bapak dan Ibu bisa manfaatkan aja kalau weton bergerak mendekati area 270 dan setelahnya candle lebih membentuk pola reversal bullish. Mungkin di momen itu Bapak dan Ibu bisa masuk ke weton. Pergerakan Excel bagaimana untuk hari ini? Excel menguat kisaran 3,67%. Excel dari chart pattern jangka menengah ya, jangka menengah hingga panjang juga Excel ini masih positif. Kalau boleh saya rangkum aja dari pergerakannya terakhir, formasi bullish chart masih dominan ya, masih terjadi di Excel. Oke, dia punya area dynamic support EMA 90 yang masih menjadi dynamic support kuat. Ya, kurang lebih seperti ini ya, historical pergerakannya. Dan di perdagangan 1 minggu belakangan, Excel juga berhasil tembus di atas dynamic resistance EMA 24. Sehingga kita bisa asumsikan Excel ini akan melanjutkan fase bullish jangka menengah hingga panjangnya. Masih bisa potensi untuk melanjutkan fase bullish-nya. Tapi untuk saat ini mungkin stokastik dengan penguatannya yang memang signifikan ya di 1 minggu terakhir ini, membuat stokastik lebih cenderung bergerak di area overbought. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin masuk ke Excel, saya bisa sarankan buy on weakness ya. Buy on weakness, tapi dengan catatan Excel tidak akan tembus area support 2860. Kalau ada penembusan di bawah 22860, baiknya cut loss, karena takutnya Excel masuk ke area bearish reversal. Kalau bisa kita asumsikan pergerakan hari ini sudah mencapai area atau titik tertingginya, dan dilanjutkan dengan pelemahan di perdagangan selanjutnya, mungkin asumsi kita untuk entry buy selanjutnya ada di kisaran 2980. Bertepatan dengan Fibonacci retracement 0,5, 2980 bisa ditunggu untuk entry buy. Selanjutnya SMBR dan Astra International. SMBR. Bagaimana dengan SMBR? Hari ini rebound 5,26%. Tapi rebound ini saya rasa akan terbatas ya dan bersifat sementara. SMBR punya area support yang sudah ditembus di kisaran 720, bisa dijadikan area resisten selanjutnya. Tapi apakah bisa Bapak dan Ibu masuk di momen penguatan hari ini? Saya tidak sarankan untuk masuk ya Pak. Karena reversal ini atau rebound hari ini, saya khawatirkan malah berlangsung sesaat aja, jadi nggak bisa dimanfaatkan untuk trading, mungkin bisa swing trade. Jadi seperti itu ya SMBR. Tapi dia punya resisten di 720. Astra International. Selanjutnya
Astra International uji klasik support di perdagangan kemarin ya, 5825. Dan kebetulan juga penutupan perdagangan kemarin akhirnya ASI bisa ditutup di teritori positif ya, dan kebetulan juga di atas area supportnya 5825, tapi bagaimana dengan pergerakan ke depan atau pergerakan selanjutnya, saya rasa bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness. Tapi sebenarnya Astra ini nggak bisa melampaui area resistennya kembali ya. Dia punya resisten 6450. Kalau di perdagangan sebelumnya Astra ini memang masih cukup kuat melanjutkan tren bullish-nya, seharusnya 6450 ini bisa dilampaui oleh pergerakan harga Astra sebelumnya. Tapi sebaliknya, Astra International malah bikin area resisten baru di 6375 atau area resisten yang lebih rendah atau swing high yang lebih rendah. Ini yang saya cukup khawatirkan ya. Apakah Astra International sudah masuk ke fase bearish reversal kah atau tidak? Karena signal ini bisa dianggap sebagai signal awal pembentukan dari bearish reversal. Seperti itu ya. Oke, mungkin Astra International ya menjadi pembahasan terakhir berhubung waktu sudah menunjukkan area pukul 9.30. Diri untuk Philip Morning Market Call pagi hari ini. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Kita ingatkan kembali, Philip Morning Market Call akan kembali hadir di setiap paginya pukul 8.30 sampai 9.30. Jadi pastikan Bapak dan Ibu untuk tetap mengikuti pembahasan di tiap paginya dengan rekomendasi yang layak juga untuk diperhatikan. Akhir kata, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali dan sehat selalu.